Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang kisi-kisi ulangan harian yang kedua, kita akan membahas atau mereview eh, modal apa untuk menyelesaikan soal atau untuk menyelesaikan kisi-kisi nanti dan ulangan harian kedua nantinya adalah Anda memahami benar tentang kumpulan rumus-rumus dari transformasi. Kita sudah kumpulkan beberapa rumus-rumus yang lahir dari transformasi. Apa itu transformasi? Ada berapa? Ada 4 ya. Ada refleksi, ada rotasi, ada translasi, dan ada dilatasi. Ada dilatasi ya. Dari keempat macam transformasi tersebut melahirkan ada beberapa rumus yang lahir dari refleksi. Ayo kita lihat. Yang pertama adalah rumus yang lahir dari transformasi refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan. Seperti kita bercermin, maka konsep dasar yang harus kita pegang adalah jarak kita terhadap cermin dan bayangan kita dengan cermin itu memiliki jarak yang sama. Maka dari refleksi tersebut berdasarkan titik atau reflektornya lahirlah rumus seperti ini. Jika refleksinya terhadap sumbu X, maka koordinat semula A, B, maka hasil refleksinya adalah Anda cermati yang berubah adalah minus B atau yang berubah adalah ordinatnya. Absisnya tetap A, min B. Lanjut, kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat semula A, B menjadi hasil refleksinya. Coba penulisannya Anda lihat ya, Z aksen atau Z set atas itu dibalik menjadi B A. Kalau direfleksikan terhadap titik asalnya, titik asal itu adalah pusat koordinat, yakni 0, TO 0,0, maka koordinat semula ZA, B hasil refleksinya adalah min A, min B. Ya, nanti A dan B ini adalah berupa variabel, bisa kita ganti angka apa saja ya. Asal di sini A menjadi min A, yang di sini variabel B menjadi min B. Kalau nanti A-nya adalah 2, maka di sini adalah min 2. Kalau B-nya nanti adalah min 3, maka di sini sebaliknya lagi berapa? 3. Lanjut, seterusnya kalau titiknya adalah direfleksikan terhadap sumbu Y, titik Z menjadi min A, B. Cermati juga dengan yang di atas ini tadi ya. Yang berubah adalah absisnya menjadi negatif ya kalau sumbu Y sama sumbu X ya. Anda pahami baik. Lanjut, seterusnya di sini berikutnya translasi ya, dicermati sendiri nanti terus Anda coba bikin kertas kosong seperti ini, Anda coba berulang-ulang ya. Translasi hanya ada satu rumus yang lahir dari transformasi translasi. Apa itu translasi? Pergeseran atau perpindahan titik ya, atau perpindahan bangun nanti. Bangun adalah kumpulan dari beberapa titik. Translasi disimbolkan seperti ini, T sama dengan ya, ada sama dengan. Kalau titik tidak ada sama dengan ya, Anda cermati baik-baik penulisan atau simbolisasi penulisan. Koordinat semulanya adalah X, Y. Maka hasil translasinya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Ini Anda cermati baik-baik polanya. Berikutnya adalah rotasi. Transformasi rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran atau diputar. Pada saat diputar kebalikan dengan arah jarum jam, maka itu adalah perputaran 90 derajat. Itu sama dengan perputaran dengan searah jarum jam 270. Artinya kalau searah jarum jam negatif, berlawanan dengan arah jarum jam positif. Titik semula XY saat sudut rotasinya adalah 90 derajat, berarti berlawanan dengan arah jarum jam, titik itu akan berubah menjadi min Y, X. Dan seterusnya. Nah ini khusus rotasi, ini
ada dua macam. Nah, ini menentukan sudut rotasi dan titik rotasi. Jadi, pusat rotasi dan sudut rotasi. Ada dua macam yang harus diperhatikan. Jadi ada 1, 2, 3, 180 sama dengan min 180. Ini positif 270 derajat itu sama dengan negatif 90 derajat. Ingat positif dan negatif. Kalau positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau negatif berarti searah dengan jarum jam. Sudut rotasi yang tadi adalah 90 derajat, 180 derajat, min 90 derajat yang di atas itu. Sekarang pusat rotasinya yang tidak di pusat koordinat atau tidak di 0,0. Artinya bisa di titik sembarang. P, pusat rotasinya adalah A, B. Maka rotasinya, hasil rotasinya, jika titik tersebut awalnya adalah X, Y, maka saat dirotasi dengan pusatnya A, B menjadi B plus A min Y, B min A plus X. Ini Anda hafalkan baik-baik. Ya, Anda pahami baik-baik. Anda ikuti lagi untuk contoh-contoh soal yang sudah kita berikan melalui bahan ajar itu. Transformasi yang keempat, yakni transformasi dilatasi. Apa itu dilatasi? Pembesaran atau pengecilan. Sama, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni skala dilatasi. Ya, skala dilatasi itu yang akan membuat benda tersebut lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua adalah pusat dilatasi. Ya, ada dua hal tersebut mirip-mirip seperti rotasi yang memiliki pusat rotasi, di sini memiliki pusat dilatasi. Pusatnya di 0,0 dan pusat yang kedua adalah tidak di 0,0 atau di AB. Kalau pusatnya di 0,0, maka hasil dilatasi dari titik yang semula E, Y menjadi Z aksen atau hasil dilatasinya adalah tinggal pengalian saja. Skala dikalikan X dikalikan aksis, skala dikalikan dengan koordinat. Kalau pusatnya adalah 0,0. Tidak demikian halnya tentunya untuk pusatnya atau titik pusat dilatasinya bukan di 0,0. Nah, titik semula X, Y ini ya. Nah, titik semula adalah X, Y agak panjang sendiri, tapi saya yakin Anda harus menemukan pola sendiri untuk menghafalkannya. Maka hasil dilatasi dengan skala K dan pusatnya tidak di 0,0 atau pusatnya di A, B menjadi KX plus 1 min K kalikan A. KY ditambah dalam kurung 1 min K di kurung besar. Itu setidaknya semua rumus-rumus yang ada di transformasi sebagai bekal kita untuk mengerjakan nanti soal-soal yang berkenaan dengan transformasi, khususnya pada ulangan harian yang kedua. Selanjutnya setelah ini ikutilah ulasan dari kisi-kisi menjelang ulangan, kisi-kisi pembahasan ulangan harian yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.